Kalian pernah kepikiran nggak, gimana caranya perusahaan besar bisa tahu kualitas jutaan produk mereka tanpa harus ngecek satu-satu? Jawabannya bukan pakai bola kristal, tapi pakai teori penaksiran. Di sini kita bakal belajar caranya menebak populasi yang luas banget cuma dengan modal data kecil atau sampel, tapi hasilnya tetap akurat dan ilmiah. Penasaran gimana cara kerja rumusnya? Dan gimana trik supaya taksiran kita nggak meleset? Yuk, kita bedah di video ini sampai tuntas. Pernah kepikiran nggak gimana caranya lembaga survei bisa memprediksi hasil pemilu dengan cukup akurat, padahal mereka cuma nanya ke beberapa ribu orang? Atau gimana para ilmuwan bisa tahu efektivitas sebuah vaksin untuk jutaan orang hanya dari uji coba ke beberapa ratus relawan? Nah, jawabannya itu ada di sebuah konsep super keren dalam dunia statistik, namanya estimasi. Ini tuh seni dan ilmu membuat tebakan yang super cerdas tentang sesuatu yang super besar hanya dengan melihat secuil bagiannya. Oke, coba deh bayangin skenario ini. Kita pengen tahu berapa sih rata-rata tinggi badan semua mahasiswa di Indonesia? Semua loh ya, dari Sabang sampai Merauke. Wah, nggak kebayang kan harus ngukur mereka satu persatu. Bisa-bisa butuh waktu bertahun-tahun, dan biayanya luar biasa. Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi tenang, ternyata statistik itu ngasih kita semacam jalan pintas yang logis untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, ini dia masalah utamanya. Dalam statistik, seluruh kelompok yang pengen kita pelajari, dalam kasus ini semua mahasiswa di Indonesia, itu kita sebut sebagai populasi. Dan seperti yang kita bayangin tadi, populasinya ini gede banget. Makanya nggak praktis untuk ngumpulin data dari semuanya. Solusinya, kita ambil sebagian kecil dari populasi itu yang kita sebut sampel. Kuncinya di sini adalah sampel ini harus bisa mewakili populasi besarnya. Oke, jadi ini dia agenda kita dalam penjelajahan kali ini. Kita akan mulai dari pertanyaan mustahil tadi, terus kita lanjut buat belajar cara bikin tebakan teredukasi yang ilmiah. Habis itu kita akan pakai analogi buat membidik kebenaran dan belajar bedain mana tebakan baik versus buruk. Akhirnya, kita akan ubah tebakan kita jadi sesuatu yang lebih informatif, yaitu interval. Dan kita lihat kenapa semua ini penting. Siap? Mari kita mulai. Oke, kita balik lagi ke masalah utama kita. Gimana caranya kita bisa tahu sesuatu tentang jutaan orang cuma dari data ratusan atau ribuan orang aja? Nah, kita butuh sebuah metode, sebuah jembatan logis yang bisa menghubungkan informasi dari sampel kecil kita ke kesimpulan tentang populasi yang besar. Proses ajaib inilah yang dalam statistik disebut sebagai statistika inferensial. Coba bayangin ada dua pulau yang terpisah lautan. Pulau pertama itu pulau sampel. Isinya data-data yang kita punya, yang nyata di tangan kita. Pulau kedua adalah pulau populasi, tempat kebenaran yang sebenarnya berada. Tapi kita nggak bisa ke sana langsung kan? Nah, statistika inferensial inilah jembatannya. Jembatan ini yang memungkinkan kita menyeberang dengan aman dari apa yang kita tahu di pulau sampel untuk membuat kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang apa yang terjadi di pulau populasi. Nah, untuk membangun jembatan itu, kita butuh alat utama. Kenalan yuk sama pahlawan dalam cerita kita hari ini. Sebuah alat statistik yang tugasnya yaitu tadi, membuat tebakan-tebakan yang teredukasi. Namanya keren, penaksir, atau dalam bahasa Inggris, estimator. Jadi apa sih sebenarnya penaksir ini? Paling gampang, bayangin aja penaksir itu kayak resep masakan. Data sampel kita itu bahan-bahannya. Kita masukin bahan-bahan itu ke dalam resep, kita olah sesuai aturan, dan voila, hasilnya adalah sebuah taksiran atau estimasi. Jadi penting ya buat bedain, penaksir itu resepnya atau formulanya, sementara taksiran atau estimasi itu hasil masakannya, angka yang kita dapat. Wikipedia menjelaskannya dengan cukup padat. Penaksir itu adalah sebuah statistik. Maksudnya, sesuatu yang kita bisa hitung dari sampel. Misalnya rata-rata sampel, median sampel, dan lain-lain. Kita pakai angka ini untuk menyimpulkan atau mendebak sebuah parameter, yaitu nilai yang sebenarnya di populasi yang kita nggak tahu. Jadi rata-rata tinggi badan dari sampel 25 mahasiswa itu adalah statistiknya. Dan kita pakai itu sebagai penaksir untuk menebak parameter rata-rata tinggi badan seluruh mahasiswa. Oke, ternyata ada dua jenis penaksir utama. Yang pertama, penaksir titik. Ini kayak kita ngasih satu tebakan tunggal. Kayaknya rata-rata tingginya 165 cm. Titik. Simple. Tapi coba pikirin deh, kemungkinan tebakan kita benar-benar pas 100% kan kecil banget kan? Nah, makanya ada yang kedua, yaitu penaksir interval. Ini cara yang lebih bijak. Kita nggak ngasih satu angka, tapi sebuah rentang.
Saya yakin rata-rata tingginya ada di antara 162 sampai 168 cm. Ini jauh lebih berguna, karena dia mengakui adanya ketidakpastian dan ngasih kita gambaran seberapa besar ketidakpastian itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita tahu sebuah resep penaksir itu bagus atau jelek? Apa yang bikin satu formula lebih baik dari yang lain? Untuk memahami ini, kita nggak perlu langsung lihat rumus yang rumit. Kita pakai analogi yang jauh lebih seru, memanah. Coba bayangin kita lagi di lapangan panahan. Papan target di depan kita itu, nah, titik tengahnya, bullseye-nya, itu adalah nilai populasi yang sebenarnya, yang kita incar tapi nggak kita ketahui. Setiap kali kita ambil sampel baru dan menghitung taksirannya, itu sama kayak kita melepaskan satu anak panah ke arah target itu. Kualitas pertama yang kita cari dari seorang pemanah atau penaksir adalah bidikan yang baik. Ini kita sebut tak bias atau unbiased. Pemanah yang tak bias itu mungkin nggak setiap panahnya kena bullseye, tapi panah-panahnya tersebar merata di sekitar pusat sasaran. Ada yang kena sedikit ke kiri, ada yang sedikit ke kanan, atas, bawah, tapi kalau dirata-ratain, pusatnya ya di tengah. Sebaliknya, pemanah yang bias itu bidikannya ngaco. Dia mungkin konsisten, tapi konsisten salah. Misalnya, semua panahnya selalu nancap di kiri atas. Tebakannya salah secara sistematis. Kualitas kedua adalah variansi. Ini soal konsistensi atau presisi. Pemanah dengan variansi rendah itu presisi banget. Setiap kali dia nembak, anak panahnya nancap di titik yang deketan satu sama lain. Jadi ngumpul jadi satu. Ini yang kita mau. Sebaliknya, pemanah dengan variansi tinggi itu nggak konsisten. Satu panah ke kiri, satu ke kanan jauh, satu ke bawah. Tembakannya acak-acakan. Tembakannya jadi nggak bisa diandalkan. Jadi, apa dong kesimpulannya? Penaksir yang paling kita dambakan, penaksir terbaik, itu ya kayak pemanah kelas olimpiade. Dia nggak cuma tak bias, yang artinya bidikannya akurat dan mengarah ke pusat sasaran, tapi dia juga punya variansi rendah, yang artinya tembakannya presisi dan konsisten. Kumpulan anak panahnya itu ngumpul jadi satu, tepat di tengah-tengah bullseye. Akurat dan presisi. Itulah tujuannya. Oke, analogi pemanahnya seru ya. Tapi sekarang saatnya kita sedikit lebih teknis. Gimana caranya kita mengubah ide soal akurasi dan presisi ini menjadi sesuatu yang bisa diukur dengan angka? Nah, disinilah kita akan menggabungkan bias dan variansi menjadi satu ukuran kesalahan total. Dalam statistik, ukuran untuk kesalahan total ini disebut mean squared error atau disingkat MSE. Rumusnya ini keren banget deh. Dia bilang kalau total kesalahan, MSE, itu adalah gabungan dari variansi, kesalahan karena nggak presisi, ditambah kuadrat dari bias, kesalahan karena nggak akurat. Ini nunjukin adanya sebuah dilema yang sering disebut bias-variance trade-off. Kadang, untuk bikin penaksir kita lebih presisi, variansi turun, kita harus rela dia jadi sedikit kurang akurat, bias naik, dan sebaliknya. Tugas seorang statistikawan itu mencari titik keseimbangan terbaik supaya MSE-nya sekecil mungkin. Oke, mari kita rangkum sifat-sifat penaksir yang baik. Ada 3 yang utama. Pertama, tak bias. Artinya, secara rata-rata tebakannya tepat sasaran. Kedua, efisien. Ini artinya, kalau ada beberapa penaksir yang sama-sama tak bias, kita pilih yang paling presisi, yang variansinya paling kecil. Dan yang ketiga, konsisten. Ini sifat yang keren banget. Artinya, kalau kita kasih dia lebih banyak data, misalnya ukuran sampelnya kita perbesar, maka taksirannya akan jadi makin dekat ke nilai yang sebenarnya. Dia belajar dari data. Wah, teori terus dari tadi ya. Sekarang kita akan lihat gimana semua konsep ini bekerja di dunia nyata. Mari kita kembali ke masalah awal kita, yaitu menaksir tinggi badan mahasiswa, dan kita coba hitung bareng-bareng. Oke, ini dia data kita. Bayangin sebuah universitas ngambil sampel acak 25 mahasiswa. Ini adalah N kita. Lalu mereka ukur tinggi badannya dan dihitung rata-ratanya. Dapat 165 cm. Ini adalah X-bar atau taksiran titik kita. Mereka juga ngitung simpangan baku dari sampel itu, yaitu 6,2 cm. Ini S kita. Terakhir mereka mau hasilnya nanti punya tingkat kepercayaan 90%. Jadi, gimana cara kita mengubah angka 165 cm ini jadi sebuah rentang yang lebih informatif? Ada 4 langkah ya. Pertama, kita mulai dari tebakan terbaik kita, yaitu si taksiran titik 165 cm. Kedua, kita perlu yang namanya nilai kritis. Ini angka yang menentukan seberapa lebar interval kita. Karena sampel kita kecil, cuma 25, kita nggak bisa pakai distribusi normal biasa, kita pakai sepupunya yang lebih hati-hati, yaitu distribusi T. Untuk tingkat kepercayaan 90% dengan sampel 25,
Nilai T-nya adalah 1,711. Ketiga, kita hitung standar error. Gampangnya, ini ukuran seberapa goyang si rata atas sampel kita. Caranya, simpangan baku sampel 6,2 dibagi akar dari ukuran sampel. Akar 25 yaitu 5. Jadi standar errornya 1,24 cm. Terakhir, kita gabungkan semuanya. Dan ini dia hasilnya. Kita hitung dulu margin of error-nya, yaitu nilai kritis dikali standar error. Jadi 1,711 dikali 1,24 hasilnya sekitar 2,12 cm. Sekarang, kita ambil taksiran titik kita, 165 cm, lalu kita tambah dan kurangi dengan margin of error ini. Jadi, 165 kurang 2,12 itu 162,88 cm. Dan 165 tambah 2,12 itu 167,12 cm. Jadi kita nggak lagi bilang rata-ratanya 165 cm, tapi kita bilang kami 90% yakin bahwa rata-rata tinggi badan sebenarnya dari seluruh mahasiswa di universitas itu ada di antara 162,88 cm dan 167,12 cm. Pernyataan ini jauh lebih kuat dan jujur kan? Oke, kita udah berhasil ngitung. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Ini kan bukan cuma soal ngitung tinggi badan. Ini soal cara kita memahami dunia di sekitar kita yang penuh dengan ketidakpastian. Estimasi statistik ini benar-benar fundamental. Di dunia bisnis, ini dipakai buat riset pasar, nebak produk apa yang bakal laku. Di pabrik, ini dipakai buat kontrol kualitas, mastiin ribuan produk bagus cuma dengan ngecek beberapa sampel. Di dunia kedokteran, ini yang jadi dasar uji klinis buat nentuin obat baru aman dan efektif atau enggak. Intinya, ini adalah alat kita untuk mengubah data yang terbatas dan ketidakpastian menjadi pengetahuan dan keputusan yang cerdas. Jadi, setelah kita jalan-jalan di dunia estimasi statistik ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Sekarang Anda tahu prinsip dasar cara membuat tebakan yang cerdas dari data yang terbatas. Kira-kira kebenaran tersembunyi apa di sekitar Anda yang jadi penasaran ingin Anda ungkap? Mungkin soal kebiasaan teman-teman Anda atau fenomena di kota Anda? Karena dengan alat bernama estimasi ini, Anda sebenarnya sudah punya langkah pertama untuk mulai mencari jawabannya. Nah, itu dia pembahasan dasar tentang teori penaksiran. Intinya dalam statistik, kita nggak perlu tahu segalanya untuk bisa memahami sesuatu. Cukup dengan sampel yang tepat dan rumus yang akurat, kita bisa melihat gambaran besarnya. Ingat, taksiran yang bagus bukan cuma soal angka, tapi soal seberapa besar tingkat kepercayaan yang kita punya. Semoga video ini membantu kalian lebih paham tentang gimana cara menebak data secara ilmiah. Kalau masih ada yang bingung atau mau diskusi, langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan statistik berikutnya. Bye!